Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bulan lalu menghabiskan lebih dari 2 minggu dalam misi untuk memecahkan teka-teki lama tentang bagaimana Indonesia akan mengganti jet tempurnya yang sudah tua. Prabowo, yang terbang ke Amerika, Austria, Prancis, dan Turki, juga melakukan tawar-menawar karena Indonesia dibatasi oleh anggaran negara yang terbatas dan karena Kementerian Pertahanannya memangkas pendanaannya ketika COVID-19 menuntut pendapatan pajak dibelanjakan di tempat lain. Yang dilakukan Prabowo sekarang adalah mencari opsi terbaik, kesepakatan terbaik, kata Muhammad Haripin, peneliti pertahanan di Pusat Kajian Politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kementerian Pertahanan menerima lebih banyak dana daripada kementerian lain dalam anggaran negara tahun ini, tetapi Prabowo masih harus mempersempit pilihannya menjadi satu opsi, kata Haripin, karena membeli dari beberapa negara mungkin membutuhkan seluruh anggaran pertahanan. Pesawat tempur andalan TNI AU, F-5 buatan Amerika, telah beroperasi selama hampir 4 dekade dengan sedikit peningkatan. Ketegangan yang meningkat di Laut Cina Selatan membuat Jakarta perlu segera meningkatkan peralatan militernya. Salah satu opsi, produksi jet tempur gabungan dengan Korea Selatan, menemui hambatan. Setelah gagal membayar angsuran kedua pada bulan Agustus, Indonesia dikabarkan sedang mencoba untuk menegosiasikan kembali bagian biaya tersebut. Jet Sukhoi Su-35 dari Rusia tetap menjadi pilihan terbaik. Meskipun Indonesia pada tahun 2018 setuju untuk membeli 11 jet pejuang seharga 1,1 miliar dolar Amerika, Indonesia menyimpan reservasi karena Amerika telah mengancam sanksi atas kesepakatan senjata dengan Moskow. Karena alasan ini, kunjungan Prabowo ke Amerika pada leg pertama turnya sangat menonjol. Dia diundang ke Pentagon, sebuah langkah signifikan yang mengharuskan Washington untuk terlebih dahulu mencabut larangan masuknya selama 2 dekade ke Prabowo karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia, sebagai bagian dari kampanye untuk menarik negara-negara Asia Tenggara menjauh dari China. Undangan tersebut juga memberi Amerika kesempatan lain untuk mencoba membujuk Indonesia agar tidak membeli jet tempur Rusia. Pejabat Pertahanan Indonesia mengatakan pembicaraan itu termasuk diskusi tentang jet tempur. Amerika dilaporkan telah mendorong untuk menjual F-16 generasi keempat Indonesia yang dilengkapi dengan teknologi baru, pelatihan pilot dan fasilitas tambahan lainnya akan diberikan. Tapi Jakarta dikatakan memainkan kartunya untuk F-35 generasi kelima. Kesepakatan yang tertunda dengan Rusia menarik bagi Indonesia yang kekurangan uang karena setengah pembayaran harus dilakukan untuk ekspor minyak sawit, karet, dan komoditas lainnya. Ini juga memberi Prabowo pengaruh di Amerika, di mana F-35 mahal, ketika ia mencoba untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dari Washington. Jakarta menyimpan kenangan pahit karena bergantung pada persenjataan Amerika, pernah terkena embargo senjata Amerika dari 1999 hingga 2005 akibat pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Larangan tersebut membuat militer Indonesia kekurangan suku cadang dan amunisi. Variabel di sini adalah kemenangan pemilihan presiden dari Demokrat Joe Biden, yang mungkin mengubah hubungan Amerika-Rusia dan memengaruhi rencana Indonesia. Opsi mundur Prabowo adalah Austria dan 15 jet Eurofighter Typhoon yang ingin diturunkan Wina saat merestrukturisasi angkatan udaranya.
Di Eropa, Prabowo mengadakan pembicaraan dengan mitranya Claudia Tanner tentang masalah ini, menurut pejabat Kementerian Pertahanan. Eurofactor bekas dapat menghemat rupiah Indonesia, tetapi potensi pembelian telah mendapat sorotan di dalam negeri. Kritikus mengatakan jet tempur itu sudah ketinggalan zaman dan biaya pemeliharaan akan menguras kas negara. Pembelian tersebut juga membutuhkan persetujuan dari Inggris, Jerman, Italia dan Spanyol, yang terlibat dalam pengembangan jet tersebut. Pilihan yang lebih kecil peluangnya adalah Prancis dan Turki, pelabuhan terakhir Prabowo. Laporan dari perjalanan Menteri Pertahanan sebelumnya ke Paris pada Januari, mengatakan dia menyatakan minatnya pada jet tempur Rafale Prancis, laporan yang kemudian dikatakan Prabowo merupakan keinginan pemerintah Prancis. Sementara itu Turki, memiliki program pengembangan jet tempurnya sendiri dan dilaporkan tertarik untuk mengundang negara-negara Muslim untuk berpartisipasi di dalamnya. Pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan, diskusi baru-baru ini di Prancis menyangkut potensi pembelian peralatan pertahanan yang tidak ditentukan, sementara pembicaraan di Turki mengenai sistem kapal selam dan potensi kerjasama dalam pesawat udara tak berawak. Rizal Sukma, peneliti senior di Pusat Kajian Strategis dan Internasional Indonesia, mengatakan banyak pertimbangan lain yang masuk ke dalam pembelian senjata besar, seperti memastikan pasokan suku cadang dan pemeliharaan. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan hal ini, kata mantan duta besar untuk Inggris itu.